Halo semuanya, jadi video kali ini itu masih merupakan sambungan dari video sebelumnya. Nah, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang penilaian risiko bias pada domain kedua di dalam sebuah studi inklusi yang menggunakan desain RCT. Nah, jadi domain kedua ini merupakan risk of bias due to deviations from the intended interventions. Artinya, domain kedua ini merupakan domain yang menilai risiko bias yang muncul akibat adanya penyimpangan dari intervensi yang awalnya kita inginkan atau penyimpangan dari intervensi yang awalnya sudah ditetapkan di dalam sebuah protokol penelitian. Biasanya domain kedua ini kita kenal juga dengan istilah performance bias, yang artinya bias yang bisa muncul selama kita melakukan prosedur penelitian. Sederhananya, domain kedua ini sebenarnya mau membandingkan antara intervensi yang kita cantumkan di protokol sebelum kita melakukan sebuah penelitian, itu dibandingkan dengan intervensi yang kita lakukan secara langsung di lapangan pada waktu penelitian sudah dijalankan. Nah, idealnya dua hal ini itu kurang lebih hampir sama atau perbedaannya tidak signifikan. Nah, jadi intervensi yang kita cantumkan di protokol penelitian itu idealnya harus sama dengan intervensi yang kita lakukan di lapangan langsung kepada subjek penelitian. Kalau dia sama, maka itu akan menyebabkan risiko biasnya cenderung rendah atau low risk. Dan tentu ini adalah kondisi yang paling kita inginkan dan paling ideal. Nah, dalam menilai domain kedua ini, kita harus paham dulu satu teori, bahwa penelitian itu punya dua macam prinsip yang berbeda. Ada penelitian yang berprinsip effect of assignment, dan ada penelitian yang menggunakan prinsip effect of adherence. Jadi ada penelitian yang menilai effect of assignment, ada penelitian yang menilai effect of adherence. Adherence ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya kepatuhan. Untuk menjelaskan perbedaannya kita pakai contoh. Kita misalkan bahwa kita mau melakukan penelitian yang membandingkan antara obat A dengan obat B dalam menurunkan tekanan darah. Kita asumsikan bahwa jumlah sampel yang menerima obat A itu ada 50 orang, dan jumlah sampel yang menerima obat B juga ada 50 orang. Jadi total sampel penelitian itu 100. 50 yang menerima obat A dan 50 yang menerima obat B. Kemudian mereka diminta untuk mengkonsumsi ini secara rutin setiap hari selama 6 bulan. Setelah itu 50 orang yang ada di kelompok A dan 50 orang yang ada di kelompok B akan diukur kembali tekanan darahnya dan dibandingkan apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak sebelum dan sesudah, dan juga dibandingkan apakah antara obat A dan obat B ada perbedaan penurunan tekanan darah yang signifikan. Jadi kurang lebih konsep penelitiannya seperti itu. Nah, effect of adherence atau kepatuhan ini dia berfokus dan menitik beratkan pada kepatuhan dari kelompok A dan kepatuhan dari kelompok B. Jadi dia berharap dan sangat-sangat memperhatikan di mana dalam 6 bulan ini orang-orang di kelompok A itu memang rutin mengkonsumsi obat A dan hanya mengkonsumsi obat A. Jadi dia tidak mengkonsumsi obat-obatan lain yang bisa mempengaruhi tekanan darahnya. Begitu juga dengan kelompok B. Jadi dia berfokus dan mengharapkan bahwa selama 6 bulan itu orang-orang di kelompok B secara rutin hanya mengkonsumsi obat B dan tidak pernah mengkonsumsi obat lain yang bisa mempengaruhi tekanan darahnya. Jadi effect of adherence itu menitik beratkan pada kepatuhan itu. Dia menitik beratkan pada proses penelitian itu. Nah, sedangkan effect of assignment dia tidak terlalu peduli apakah di tengah-tengah penelitian ini ternyata ada orang-orang dari kelompok A yang diam-diam mengkonsumsi obat B dan begitu juga sebaliknya. Apakah di dalam 6 bulan ini ada orang-orang dari kelompok B yang diam-diam mengkonsumsi obat A. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan hal itu. Dia lebih fokus pada pembagian awal yaitu A dan B. Jadi walaupun di akhir ternyata 50 orang ini di kelompok A ada yang diam-diam minum obat B dan begitu juga sebaliknya. Ada 50 orang dari kelompok B yang diam-diam minum obat A, dia tidak akan mempedulikan itu. Dan dia akan menganggap orang-orang itu tetap sesuai dengan kelompok awalnya.
Ya, tetap sesuai dengan kelompok A dan tetap sesuai dengan kelompok B. Walaupun di tengah-tengah penelitian mereka tidak patuh. Mereka ada yang diam-diam minum obat yang tidak seharusnya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, effect of assignment berfokus pada pembagian awal, yaitu A dan B. Sedangkan effect of adherence itu berfokus pada kepatuhan selama proses penelitian berlangsung. Nah, kenapa kita harus tahu dua hal ini? Karena ada perbedaan juga. Jadi, dalam menilai domain kedua ini, kita perlu menggunakan ada dua jenis signaling question. Ada signaling question yang memang dikhususkan untuk studi inklusi yang menilai effect of assignment, dan ada signaling question yang dikhususkan untuk studi inklusi yang menilai effect of adherence. Itulah alasannya kenapa kita harus paham bahwa penelitian itu secara simple terbagi dua. Ada yang menilai effect of assignment dan ada yang menilai effect of adherence. Nah, ini kita perlu pahami dan kita harus tentukan dulu studi inklusinya kita itu masuk yang mana. Apakah dia masuk yang ini atau masuk yang ini. Barulah kita bisa menentukan jenis signaling question yang kita akan gunakan itu apa saja. Nah, selanjutnya kita akan membedah signaling question ini. Jadi, signaling question yang pertama ini adalah kumpulan signaling question yang digunakan untuk menilai studi inklusi, di mana studi inklusi ini menilai effect of assignment. Nah, jadi kumpulan pertanyaan yang akan saya bahas dari slide ini sampai beberapa slide ke depan, itu merupakan signaling question yang digunakan untuk menilai studi inklusi yang berfokus pada effect of assignment. Kita mulai dari pertanyaan 2.1. 2.1 ini sebenarnya menanyakan apakah subjek penelitian itu tahu apa jenis intervensi yang dia dapatkan. Nanti tinggal dijawab. Ini ada jawabannya yes, probably yes, probably no, no, dan no information. Nah, sama juga dengan 2.2. Kalau 2.2, dia itu menanyakan apakah tim peneliti yang memberikan intervensi itu tahu jenis intervensi yang dia berikan itu apa. Jadi kalau 2.1 itu menilai dari sudut pandang sampel penelitian atau subjek penelitian, sedangkan 2.2 itu menilai dari sudut pandang tim peneliti yang memberikan intervensi. Nah, idealnya baik sampel maupun tim peneliti itu tidak boleh tahu apa intervensi yang dia dapatkan atau apa intervensi yang dia berikan. Makanya jawaban probably no dan jawaban no di sini itu berwarna hijau. Idealnya mereka memang tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, itu akan semakin menurunkan risiko bias dibandingkan dengan kalau mereka tahu. Berikutnya ini pertanyaan 2.3, itu hanya perlu kita jawab kalau pertanyaan 2.1 atau 2.2 tadi jawabannya itu ada yes, probably yes, atau no information. Nah, di mana pertanyaan 2.3 itu menanyakan apakah ada penyimpangan? Apakah ada penyimpangan dari intervensi yang seharusnya didapatkan oleh kelompok penelitian selama prosedur penelitian berlangsung? Ya, sebagai contoh tadi, misalkan obat A dan obat B. Nah, pertanyaan 2.3 ini menanyakan apakah selama prosedur penelitian ada orang-orang dari kelompok obat A yang ternyata diam-diam mengkonsumsi obat B. Begitu juga sebaliknya. Apakah ada orang-orang dari kelompok obat B ini yang kira-kira selama prosedur penelitian dia diam-diam mengkonsumsi obat A. Jadi dia mau melihat apakah di tengah-tengah prosedur penelitian itu ada penyimpangan atau tidak. Itu pertanyaan 2.3. Kalau pertanyaan 2.4 itu juga hanya kita jawab kalau pertanyaan 2.3 itu jawabannya tadi yes atau probably yes. Nah, pertanyaan 2.4 itu menanyakan apakah penyimpangan ini itu bisa atau punya potensi untuk mempengaruhi outcome. Apakah bisa punya potensi untuk mempengaruhi luaran penelitian. Seperti itu. Nah, nanti tinggal dijawab. Ini ada beberapa pilihan jawaban, tinggal kita jawab nanti. Nah, selanjutnya 2.5. 2.5 ini hanya kita jawab kalau misalkan jawaban di 2.4 tadi itu adalah yes, probably yes, atau no information. Di mana pertanyaan 2.5 itu menanyakan bahwa apakah penyimpangan yang terjadi antar kelompok penelitian, jadi antar kelompok A dan kelompok B tadi, apakah penyimpangannya ini jumlahnya itu bagaimana? Apakah sama atau beda? Nah, jadi apakah orang-orang yang menyimpang di kelompok A jumlahnya itu sama dengan orang-orang yang menyimpang di kelompok B? Idealnya kurang lebih hampir sama. Kalau dia hampir sama, walaupun ada penyimpangan, dia kan masih seimbang. Makanya kemungkinan untuk terjadinya bias setidaknya lebih minimal. Tapi kalau ternyata orang-orang di kelompok A ini lebih banyak yang menyimpang, jauh lebih banyak orang-orang di kelompok A yang menyimpang dibandingkan dengan kelompok B, berarti tidak seimbang.
ini menyebabkan jadinya jomplang. Nah, kalau kondisi seperti ini, kalau dia tidak seimbang ini, itu yang lebih beresiko tinggi untuk menyebabkan terjadinya bias yang besar. Makanya jawaban jawaban probably no dan no di sini itu yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan itu cenderung berwarna merah karena dia cenderung meningkatkan risiko bias seperti itu. Nah, kalau 2.6 itu berbicara tentang analisis data yang digunakan. Apakah setelah penelitian selesai, penelitian itu menggunakan analisis data yang memang berfungsi untuk menilai effect of assignment. Jangan sampai ternyata analisis datanya itu tidak sesuai. Contoh begini, misalkan tadi ternyata setelah kita selesai melakukan penelitian tadi yang membandingkan antara obat A dan obat B, ya memang kenyataannya ada beberapa sampel di kelompok A yang ternyata menyimpang. Dia diam-diam mengkonsumsi obat B, dan begitu juga sebaliknya. Nah, idealnya, untuk sebuah penelitian yang memang berfokus pada effect of assignment, ya dia tidak boleh mempedulikan itu. Selama dia bisa dapatkan datanya, maka di akhir, orang-orang yang menyimpang itu, misalkan orang-orang di kelompok A tadi yang menyimpang dengan cara diam-diam minum obat B, ya orang-orang di kelompok A itu tetap dianggap obat A, tetap dianggap kelompok A, seperti itu. Begitu juga dengan di kelompok B, walaupun ada orang-orang yang mungkin dari kelompok B diam-diam mengkonsumsi obat A, dia di akhir penelitian tetap dianggap kelompok B. Seperti itu. Jadi analisis datanya harus seperti itu. Harus tetap berfokus pada pembagian awal. Nah, kalau dia tetap berfokus pada pembagian awal, baru dia jawabannya kita bisa memberikan jawaban yes atau probably yes. Dia berwarna hijau, yang artinya ya risiko biasnya akan lebih minimal kalau memang dia menggunakan metode analisis data yang tepat. Terakhir, 2.7. Nah, 2.7 di sini hanya dijawab kalau misalkan jawaban 2.6 tadi itu no, probably no, atau no information. Nah, kalau jawaban di 2.6 itu adalah no, probably no, atau no information, berarti kan bisa kita simpulkan bahwa kemungkinan ada kesalahan jenis analisis data yang digunakan pada studi kita. Nah, pertanyaan 2.7 itu menanyakan apakah kesalahan itu bisa mempengaruhi luaran penelitian atau tidak. Ya, seandainya tidak, maka kita bisa menjawab no dan probably no. Jadi walaupun ternyata ada kesalahan pemilihan jenis analisis data, tapi setidaknya dia memang berdasarkan penilaian kita sebagai seorang reviewer tidak akan berpengaruh terhadap luaran penelitian. Sehingga kita bisa memberikan jawaban no atau probably no yang berwarna hijau ini yang mengindikasikan bahwa dia cenderung akan menurunkan risiko bias. Seperti itu. Nah, nanti kumpulan jawaban tadi tinggal kita masukkan pada tabel ini. Kita sesuaikan. Nah, cuman agak rumit sedikit untuk signaling question yang effect of assignment to intervention. Karena dia membagi 3 tahapan. Jadi tahapan pertama atau part 1 ini, dia membagi untuk pertanyaan 2.1 sampai 2.5. Di sini kita lihat ada 5 kan. Jadi setelah dia sesuaikan ini, setelah disesuaikan, akan muncul pilihan-pilihan. Apakah dia overall untuk part 1 ini low, some concerns, atau high. Jadi secara keseluruhan apakah nanti dia low, some concern, atau high. Setelah kita menyesuaikan dengan tabel ini. Terus part 2 dia berfokus pada pertanyaan 2.6 dan 2.7. Dia mau melihat dua pertanyaan ini saja dan nanti secara keseluruhan akan muncul juga apakah dia low, some concern, atau high untuk part 2. Nanti di tahapan ketiga dia menggabungkan antara part 1 dan part 2. Lihat di sini, kalau misalkan part 1 ternyata low, terus part 2 juga low, barulah secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa risiko bias untuk domain kedua atau domain intervention ini itu low. Nah, begitu juga untuk some concern dan high, tinggal disesuaikan. Yang penting perlu diingat bahwa interpretasinya melalui 3 tahapan. Kalau seandainya kita menggunakan effect of assignment to intervention, seperti itu. Berikutnya adalah effect of adhering to intervention atau adherence to intervention. Nah, jadi beberapa pertanyaan yang akan saya bahas di slide-slide selanjutnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan atau signaling questions yang digunakan untuk menilai studi inklusi yang berprinsip pada effect of adherence to intervention. Untuk 2.1 dan 2.2 ini kurang lebih sama seperti sebelumnya. 2.1 hanya menanyakan apakah tadi subjek penelitian tahu jenis intervensi yang dia dapatkan, sedangkan 2.2 itu hanya menanyakan apakah tim peneliti yang memberikan intervensi itu tahu jenis intervensi yang dia berikan. Seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan. Berikutnya, untuk 2.3, itu hanya dijawab kalau misalkan pertanyaan 2.1 atau 2.2 tadi memberikan jawaban yes, probably yes, atau no information. Nah, pertanyaan 2.3 ini menanyakan bahwa apakah selama prosedur penelitian berlangsung ada intervensi lain atau ada intervensi yang non-protokol, jadi intervensi yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan di protokol. Apakah ada intervensi non-protokol yang terjadi dan apakah kejadiannya itu seimbang?
Jadi apakah antara kelompok A dan kelompok B misalkan ternyata di kelompok A dan kelompok B ada penyimpangan. Jadi ada protokol, ada intervensi non-protokol. Nah, apakah jumlah kelompok A yang menerima intervensi non-protokol dengan jumlah kelompok B yang menerima intervensi non-protokol itu sama? Nah, atau seimbang seperti itu. Kalau idealnya sih dia seimbang. Makanya jawaban yes dan probably yes yang mengindikasikan bahwa dia seimbang itu berwarna hijau yang akan berpotensi untuk menurunkan risiko bias seperti itu. Terus pertanyaan 2.4 ini if applicable, jadi kalau kita rasa relevan saja untuk dijawab, kalau tidak perlu. Lalu begini, ini menanyakan bahwa apakah kegagalan atau kesalahan dalam mengimplementasikan intervensi yang sudah kita tetapkan di protokol itu bisa mempengaruhi luaran. Jadi semisal tadi, apakah kalau misalkan selama prosedur penelitian ini di kelompok A misalkan ternyata ada yang menjalankan prosedur tidak sesuai protokol, misalkan dia tidak rutin minum obatnya, dia tidak rutin minum obat A. Apakah kira-kira itu bisa berpengaruh ke luaran penelitian atau tidak? Nah, itu yang ditanyakan di pertanyaan 2.4. Kalau 2.5, ini juga ditanyakan kalau misalkan relevan saja atau if applicable saja, itu ditanyakan bahwa apakah ketidakpatuhan yang terjadi selama prosedur penelitian itu bisa berpengaruh terhadap luaran penelitian. Contoh tadi seperti konsumsi obat A dan obat B, ya jelas tentu saja ketidakpatuhan, misalkan karena mereka sampel tidak rutin mengkonsumsi obat, itu tentunya ketidakpatuhan itu tentunya bisa berpengaruh ke luaran penelitian. Tapi untuk penelitian-penelitian lain misalkan yang membahas misalkan tentang teknik operasi, misalkan membandingkan antara teknik operasi A dan teknik operasi B misalkan. Ya, ini kan sebenarnya tidak terlalu relevan juga ya untuk ditanyakan ya, karena kan operasi itu kan cuma dilakukan satu kali. Makanya ini berarti bisa kita bilang kalau dia membandingkan teknik operasi misalkan yang hanya dilakukan satu kali dan tidak menuntut adanya kepatuhan atau konsistensi dari sampel untuk menjalankan prosedur, ya berarti dia not applicable. Jadi kita tidak perlu menjawab pertanyaan 2.5 ini. Atau kalaupun dijawab, ya kita bisa menjawab, atau kalaupun kita mau mencoba untuk menjawab, untuk kondisi-kondisi seperti ini, ya kita bisa memberikan jawaban no atau probably no. Karena walaupun pasien tidak patuh, ya tidak masalah. Karena tidak akan berpengaruh juga ke hasil atau luaran penelitian. Seperti itu contohnya. Nah, ini 2.6. Itu hanya dijawab kalau pertanyaan 2.3 tadi dia jawabannya no, probably no, atau no information. Atau untuk pertanyaan 2.4 dan 2.5 tadi ada jawaban yes, probably yes, atau no information. Jadi dia hanya dijawab kalau pada kondisi-kondisi ini. Nah, pertanyaannya itu kurang lebih sama juga. Apakah jenis analisis data yang digunakan itu memang analisis data untuk menilai effect of adhering to intervention? Seperti itu. Jadi analisis datanya memang ikut mempertimbangkan sampel-sampel yang tidak patuh. Jadi dia harus memilih analisis data yang sesuai. Contohnya seperti ini, instrumental variable analysis. Ini merupakan jenis analisis data yang ikut mempertimbangkan sampel-sampel yang tidak patuh terhadap prosedur intervensi yang berlangsung. Nah, terus walaupun memang dia kesannya adalah mau menilai kepatuhan, tapi analisis datanya juga tidak boleh mengeksklusi sampel-sampel yang memang tidak patuh. Jadi tidak boleh dieksklusi begitu saja, tapi harus juga dimasukkan dan digunakan analisis data yang bisa mempertimbangkan ketidakpatuhan itu. Tidak boleh dieksklusi, tapi harus dianalisis, tapi analisisnya harus bisa mempertimbangkan dan menilai juga ketidakpatuhan itu. Seperti itu. Nah, ini untuk jawabannya jadi dia lebih simpel, beda dengan sebelumnya yang terbagi menjadi 3 tahapan. Kalau ini satu tahapan saja, jadi tinggal disesuaikan jawaban pertanyaan 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6 pada penelitian ini. Jadi pada tabel ini, jadi tinggal disesuaikan. Apakah dia yes, no, probably no, no information, ataupun not available. Nanti kita lihat jawabannya di sini. Apakah nanti kesimpulannya ternyata secara keseluruhan dia low, some concerns, atau high. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga materinya bermanfaat dan nanti kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya untuk membahas domain ketiga dalam penilaian kualitas studi inklusi pada sebuah systematic review. Sekian dan terima kasih.